Baik, jumpa lagi dengan saya di kuliah Apoteker Anton. Kali ini kita akan membahas tentang probability distribution. Video ini merupakan bagian dari video pembelajaran untuk mata kuliah Statistika Farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Jember. Dan video ini juga merupakan video kedua dari bagian kedua dari dua video yang membicarakan tentang probability distribution. Di video sebelumnya kita membahas tentang pengantar tentang probability distribution, ya, ada pengertian tentang random variable, kemudian probability itu sendiri, kemudian juga tentang distribusi peluang atau probability distribution untuk data discrete, ya, yang diwakili oleh data binomial di situ. Nah, kali ini ya sebagai overview kita akan membahas tentang distribusi probabilitas untuk data kontinu, ya, kontinu. Kemudian sebagai contoh nanti kita ambil Gaussian atau normal distribution, ya, atau Gaussian or normal distribution. Dan sebagai untuk melengkapi ini, ya, yang pasti tidak terpisahkan dari pembahasan continuous probability distribution adalah standard normal distribution, ya. Dan terakhir nanti ada Z transformations. Ini sebenarnya bagian dari standard normal distribution. Baik, agar tidak terlalu panjang, saya selalu di video saya bilang tidak terlalu panjang, tapi video saya selalu panjang, mohon maaf mahasiswa saya. Baik, continuous probability distribution ini biasanya diaplikasikan untuk random variable, ya, suatu variabel acak, ya, variabel acak yang memiliki outcome dalam bentuk continuous, ya, atau yang memiliki skala pengukuran continuous, variabel dengan skala pengukuran kontinu. Ya, skala pengukuran kontinu itu seperti apa, silahkan dilihat di video di pertemuan dari minggu sebelumnya. Kemudian tentang continuous outcome sendiri itu yang dimaksud apa, ya, secara gampang dia berisi bilangan yang tak terhingga, sama bilangan yang tak terhingga. Misalnya bisa dari 1, 1,1, 1,2, 1,356, 1,5, 100,278 dan lain sebagainya, ya, dari pokoknya bilangan yang tak terhingga, ya, misalnya jarak kemudian waktu gitu, ya. Memang tergantung satuannya yang dipakai apa. Jarak itu kan bisa sampai satuan yang sangat terkecil, ya, sampai yang kecil, angstrom dan lain sebagainya. Sedangkan waktu juga seperti itu. Tahun cahaya seperti apa tahun cahaya itu, ya, lama sekali. Nah, oke, jadi seperti itu. Tapi sebelum ke sana, jadi mau diingat tadi random variable itu apa, silahkan lihat di video sebelumnya. Kemudian kalau kita membahas tentang probabilitas khusus untuk continuous probability distribution, kita bisa artikan berdasarkan peraturan POM 2010 adalah rasio dari the ratio of the number of times that an event occurs to the total number of possible outcomes. Jadi peluang munculnya suatu event, ya, satu kejadian dari seluruh outcome atau seluruh peluang yang mungkin muncul, seluruh angka yang mungkin muncul. Nah, kalau dibahasakan secara matematis, maka peluang suatu event untuk muncul sesuai dengan peluangnya itu bisa dikatakan 1 per tak terhingga atau sama dengan 0. Maksudnya seperti apa sih? Seperti ini maksudnya. Atau dalam kata lain, menduga peluang munculnya suatu kejadian itu impossible, ya, gitu kalau di continuous probability distribution. Agar lebih mudah didefinisikan, misalnya seperti ini. Misalnya kita punya waktu disolusi, gitu, ya, kita melakukan uji waktu disolusi. Kita tahu misalnya rentang untuk uji disolusi dengan menggunakan formula tertentu. Misalnya bisa dalam jangka waktu, misalnya rentangnya dalam jangka waktu misalnya antara 30 menit sampai 1 jam, misalnya 30 menit sampai 60 menit. Tapi apakah kita betul-betul bisa menebak
bahwa distribusi satu tablet yang kita masukkan ke alat untuk uji disolusi itu bisa betul-betul exactly ya, misalnya 45,45 menit lebih sekian detik. Apa kita punya peluang yang besar untuk itu menebak satu kejadian munculnya angka tersebut betul-betul terjadi ya ketika uji disolusi itu kita lakukan? Karena kan apa namanya, peluangnya itu kan banyak sekali muncul uji disolusi itu selesai dilakukan itu seberapa di menit keberapa saja gitu ya. Walaupun mungkin di awal peluangnya relatif kecil, di belakang relatif kecil juga, mungkin di tengah-tengahnya agak relatif besar, tapi kalau apakah kita betul-betul bisa menebak dengan pasti? Tidak, tentu tidak. Nah, kemudian begini, tadi di continuous yang namanya continuous data itu kan berisi bilangan sampai yang tak terhingga. Tapi apakah memang betul data yang diperoleh dari farmasi, dari eksperimen farmasian yang berhubungan dengan farmasian itu berisi bilangan yang sampai bilangan yang tak terhingga? Sepertinya tidak ya, sepertinya tidak. Apakah ada misalnya saya mengukur seperti dissolution time itu, apakah berarti dissolution time-nya bisa sampai 1 tahun? Kan enggak, pasti terbatas dalam rentang waktu tertentu, ada batas bawah, ada batas akhirnya. Apakah blood pressure misalnya ada yang betul-betul 0 gitu ya, kalau bilangan sampai tak terhingga kan bisa saja 0 atau 1 ya, itu karena darah 1 mm lagi ya sama saja tidak ada gitu ya, atau bisa kita katakan kondisi fisik dari satu meninggal gitu ya. LDL kolesterol level apakah bisa sampai ribuan ya kan? Kalau triglycerida ada ya kasus-kasus yang tinggi sekali gitu ya, misalnya ya seperti itu. Jadi memang ada paradoks bahwa ini sebenarnya nggak mungkin, secara teoritis memang seperti itu, tapi di realnya itu kita akan menemukan data yang sebenarnya itu terbatas ya, terbatas. Kalau di scroll ya di zoom in gitu ya, sebenarnya akhirnya jadi data diskrit. Tapi begini ya, menurut Pak Bolton dan Bond dulu ya, kalau ya data itu bisa sesuai ya, dan secara rasional bisa sesuai dengan memenuhi definisi secara teoritis terhadap normal curve ya, nanti kita lihat normal curve itu yang dimaksud atau kurva normal itu seperti apa, maka ya adequate approximations can be computed based on normal curve theory. Jadi maksudnya ketika misalnya kita melakukan pengukuran tekanan darah pada seorang pasien, apakah kita betul-betul bisa menebak meskipun dia punya histori ya, punya bilang kalau saya punya hipertensi, biasanya tekanan darah saya 130 misalnya 0,5 misalnya, kita pakai tensimeter digital gitu ya, apakah kita betul-betul punya peluang yang besar untuk menebak misalnya dia ternyata tekanan darahnya 131,39 misalnya? Peluang kita untuk menebak itu sangat-sangat kecil ya, maka karena itu kita bisa mengasumsikan bahwa data seperti tekanan darah itu bisa memenuhi kriteria sebagai data kontinu gitu. Nah, untuk itu ya gampangnya gini, continuous probability distribution itu ada banyak sekali macamnya ya. Salah satunya dan contoh klasik yang paling umum digunakan di pelajaran statistik adalah Gaussian distribution, atau juga dikenal lebih luas dengan normal distribution ya, yang dikenalkan oleh Carl Friedrich Gauss tahun 1809 ya. Ini sudah lama sekali ya, sudah lama sekali dikenalkan. Nah, ini dikatakan sebagai the most common distribution in all of probability and statistics. Jadi kebanyakan uji statistik mengikuti distribusi probabilitas ini, asumsi distribusi probabilitas ini ya. Jadi yang basic sekali ya ini. Kemudian dan popularitasnya itu juga karena adanya central limit theorem yang oleh Porter 2017 dikatakan bahwa gampangannya central limit theorem ini, gampangannya kalau kita punya ukuran sampel yang semakin besar, maka sampel min ya, atau rata dari sampel, nilai rata dari sampel yang banyak
ada sampel ini, sampel itu, sampel itu, sampel itu, sampel itu. Nah, minnya ini, minnya itu, minnya itu, minnya yang itu kalau dikumpulkan itu akan ada di tengah dan mengikuti distribusi kurva distribusi normal, gitu ya. Oke, distribusi normal itu central limit theorem ya, gampangannya seperti itu. Dan juga fitur yang paling umum ya, bahwa kurva distribusi normal ini harus berbentuk simetris. Simetris artinya apa? Sama saling, kalau ditangkupkan gitu akan berimpitan. Dalam arti bagian yang ada di sebelah kiri itu merupakan penjumlahan dari bagian sebelah kanan. Ya, jadi sama besarnya gitu. Baik, nah parameter di normal distribution ya, kalau di video yang sebelumnya ada 2 parameter untuk binomial distribution. Di normal distribution ini parameternya ada 2, ada yang menyebut 2, juga kadang bisa disebut 3 gitu ya. Yang pertama adalah mean ya, the center of the distribution, mean, jadi ukuran pemusatan dari distribusi itu. Yang kedua adalah standard deviation ya, seberapa tersebarkah suatu data ya, yang kita dapatkan. Standard deviation atau di mean dilambangkan dengan mu, sedangkan standard deviation dengan sigma gitu ya, mu dan sigma. Ini untuk sampel mean dan sampel standard deviation. Nah, kemudian yang parameter ketiga yang kadang-kadang juga diikut sertakan adalah area under the curve ya. Area under the curve ini maksimal ya, maksimal itu jumlahnya kalau di total itu 1 atau 100% ya, kalau dinyatakan 1 berarti yang ada di dalamnya porsinya itu ya 0,0, dan lain sebagainya. Kalau di total area under the curve itu 1 ya, atau 100%. Baik, nah, untuk lebih gampang ada visualisasinya ya. Ini ya, kurva yang ada di sini disebut sebagai normal distribution curve ya, atau kurva distribusi normal. Kalau dilihat ya, di sisi kanan dan kiri kalau misalnya dibelah menjadi 2 begitu, maka ya katakanlah ini saya naruh garis lurus ini tepat di tengah-tengah, maka kanan dan kiri itu simetris ya kan, simetrikal ya, simetrikal. Misal di sini ada, ini menunjukkan misalnya min 50, kemudian standard deviation 0,5, AUJ-nya 1. Misalnya seperti suatu kurva yang memiliki min sampel 50, standar deviasi 0,5, dan AUJ area under the curve 1. Nah, kalau kita lihat yang sebelah kiri, yang di sebelah kiri itu melandai gitu ya, yang sebelah kanan juga melandai, sedangkan yang di tengah itu memuncak gitu ke atas. Nah, ini juga biasa disebut sebagai bell shape ya. Kalau nggak percaya, saya tunjukkan. Nah, saya beri foto bell ini, tapi sayangnya bellnya ini nggak simetris ya, mungkin karena sebelumnya mungkin terlalu kuno ya, tapi kurang lebih seperti itulah. Agak sulit untuk nyari bell yang seperti kurva distribusi, karena bell sekarang itu agak gimana ya, ujungnya itu tidak melandai gitu, tapi melandai terus tahu-tahu curam gitu ke bawah. Nah, seperti ini susah lah kok ya, kebetulan pas dapat yang agak terdistorsi begitu ya. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kurva distribusi normal sering disebut sebagai biasanya sebagai bell shape gitu ya. Bentuknya seperti bell ya, bell yang dimaksud ini bell lonceng ini. Oke. Baik. Nah, kalau dilihatnya secara kumulatif, probabilitas itu kalau di total itu 1 ya, probabilitas di distribusi normal, distribusi peluang normal itu kumulatifnya 1 ya. Jadi kalau jumlah peluangnya itu ditambah itu akan bentuk kurva sigmoid ini ya, lama-lama menjadi 1 peluang. Baik, nah tolong diingat yang ada di video sebelumnya, kalau dibandingkan dengan binomial distribution graph ya, kalau kita lihat, kalau kita
bandingkan yang distribusi normal itu kurvanya mulus gitu ya, lengkungannya itu, lekuk-lekuknya itu mulus. Tapi kalau kita lihat dari kalau kita bandingkan dengan yang binomial distribution, ini nggak mulus ya, patah-patah, kelihatan ada jaraknya gitu antara jenjangnya, itu kelihatan jelas. Kalau yang tadi kurva distribusi normal kan mulus gitu ya. Yang kumulatif juga seperti itu. Yang kumulatif meskipun sama-sama kumulatifnya totalnya adalah 1% atau 100%, tapi kalau dilihat ya dari satu peluang ke peluang yang lainnya itu, dari satu peluang di satu kejadian ke kejadian yang lain itu patah-patah gitu ya, patah-patah. Baik, tapi ada menariknya. Kalau percobaan binomial itu dilakukan berkali-kali ya, pengamatannya itu dilakukan dengan banyak kali, maka semakin banyak kurvanya akan mendekati atau mirip dengan kurva distribusi normal. Mari kita lihat animasi GIF berikut. Nah, dilihat dari, kalau misalnya jumlah sampelnya 4, nah ini seperti ini, 8 ya, 16, jumlah sampel atau jumlah pengamatannya 64, semakin banyak ya, semakin mendekati kurva normal ya. Maka kalau jumlah sampel meskipun satu data atau satu variabel mengikuti binomial, tapi kalau pengamatannya dilakukan dengan banyak kali, maka dia bisa diasumsikan mirip dengan distribusi normal. Baik, contoh normal distribution itu misalnya kita memiliki formula untuk membuat tablet albendazole 400 mg ya, kita punya satu formula yang sama, tapi kita punya 3 tableting machine ya, kita punya mesin tablet 3 macam ya, 3 macam dari produk yang berbeda-beda, bukan dari pabrikan yang sama, dari pabrikan yang berbeda-beda. Nah, kita mencoba mengetes mesin tersebut dengan cara membuat 100 tablet albendazole 400 mg dengan menggunakan formula yang sama ya. Jadi kita katakanlah kita bikin satu formula yang di satu batch itu, kemudian kita bagi untuk 3 tableting mesin sini. Nah, misalnya kemudian kita nanti kalau sudah dapat, kita coba hitung ya, tabletnya ini minyak kadarnya itu berapa, kemudian SD-nya itu berapa untuk masing-masing tablet. Nah, misal ternyata tablet weight ya, hanya beratnya saja, bobotnya saja. Nah, misal di sebelah kanan ini ada mesin A, B, C, kemudian rata-ratanya sama-sama 400 ya. Tapi kalau misalnya standar deviasinya atau sigmanya masing-masing ini berbeda, nah misalnya yang dicontohkan oleh yang garis warna hijau itu 0,2, garis warna merah ya, yang mesin tablet B itu 1, kemudian yang C 5,0 ya, maka meskipun mereka memiliki rata yang sama, ternyata menghasilkan kurva distribusi normal yang berbeda karena standar deviasinya berbeda. Nah, kalau sekarang kita lihat di horizontal axis ini, di tengah ini ada 0 ya, 0 di atas ya, sama-sama semua tengahnya 0 ini. Kemudian sebelah kanan ada plus 1 dari 1 kali SD, plus 2 kali SD, plus 3 kali SD, plus 4 kali SD. Jadi artinya di sebelah kanan ini adalah 1 kali standar deviasi ya, 2 kali standar deviasi, 3 kali standar deviasi, begitu seterusnya dan seterusnya. Kalau kita lihat jaraknya antara 0 dengan plus 1 standar deviasi dibandingkan dengan 0 dengan minus 1 standar deviasi, itu jaraknya harusnya sama ya, sama. Jadi makanya kurva distribusi normal itu simetris ya, simetris. Nah, selanjutnya biasanya pengertian tentang atau pemahaman tentang kurva distribusi normal itu dihubungkan dengan yang namanya standard normal distribution.
Ini terjadi ketika kita jika kita punya min sama dengan 0. Ini tadi kan kalau kita bikin tabel dasar tadi kan 400 ya, 400 mg. Nah, kalau misalnya kita ingin mengubahnya menjadi 0, minnya itu 0 ya, dan kemudian SD-nya itu 1 ya. SD-nya berapapun itu dijadikan 1 ya. Nah, maka SD bisa dikatakan sebagai Z di sini ya, dan bisa disebut sebagai standard score ya. Itu disebut sebagai standard score atau Z score atau normal score. Mungkin ada istilah lain lagi ya, tapi yang jelas ini merujuk pada hal yang sama. Ini ketika min itu dijadikan 0 ya, min dijadikan 0. Nah, ini kurva standard normal distribution ini atau standard normal curve ya, kurvanya namanya kurva normal standar gitu ya. Biasanya digunakan aplikasinya relatif banyak begitu ya. Jadi kalau Anda melihat Z score, nah itu yang dimaksud ya ini gitu ya. Misalnya pertumbuhan anak anak balita misalnya di standarnya WHO itu dimonitor ya menggunakan rentang nilai Z ya. Apakah suatu anak mengalami berat badannya berlebih ya atau kurang, misalnya kita sekarang kenal istilah wasting, stunting gitu ya, terutama stunting lebih populer ya, sangat relatif populer ya, atau pendek gitu ya, lebih pendek dari yang seharusnya. Nah, normalnya yang dimaksud itu, yang seharusnya itu diukur menggunakan standard normal distribution. Oh, kenapa kok kamu lebih rendah daripada rata-rata yang lain, atau kok kamu ternyata lebih tinggi daripada rata-rata. Nah, kita itu sebenarnya sedang ngomongkan tentang normal distribution atau standard normal distribution. Jadi rentang normalnya itu seperti apa? Biasanya menggunakan ini standard normal atau nilai Z. Bisa juga nilai Z ini Anda temukan kalau kita ngomongkan tentang kalkulasi atau hitungan sampel untuk misalnya cross sectional study. Sebenarnya bukan cuma untuk cross sectional study, tapi beberapa rumus perhitungan sampel itu menggunakan nilai Z ya. Oke. Nah, ini ada grafik yang relatif mungkin agak mengerikan ya, tapi mari kita bedah satu persatu ya. Ini sebenarnya seperti kurva yang tadi ya, kurva yang tadi yang sudah kita lihat. Nah, kalau sekarang kita lihat satu persatu ya, kita satu persatu dari baris yang sebelah kiri ya, sebelah kiri. Yang standard deviation from the mean ini seperti yang tadi ya, seperti yang tadi ya, tengahnya ini sama-sama dengan di sini ada mean X, kemudian ada head bukan head, apa namanya, X, kemudian ada garisnya di atasnya gitu ya, 0 yang ke kanan plus 1 standar deviasi, plus 2 standar deviasi, dan seterusnya. Yang ke kiri minus 1 standar deviasi dan lain sebagainya. Jaraknya sama ya, jaraknya sama. Nah, kalau kita lihat Z score atau standard normal distribution ini juga sama, tengahnya 0, kemudian yang sebelah kanannya plus 1 atau Z plus 1 gitu ya. Maksudnya nilai Z yang positif 1 gitu ya, kemudian yang sebelah kiri juga minus 1 dan seterusnya. Ini sama semua. Nah, kalau tadi di salah satu parameter dari normal distribution itu adalah AUC ya, AUC. Mari kita lihat kalau misalnya, nah, luas area di bawah kurva di antara 0 dengan minus 1 kali SD atau minus 1 dari Z score itu sebenarnya kurang lebih ya 34%. Jadi luasnya ini 34%. Jadi saya bilang di awal kalau area under the curve AUC ini ya, AUC ini totalnya adalah 100% atau 1 ya. Dari 34% ya, kalau mau nggak pakai persen berarti 0,34 gitu ya. Nah, karena ini simetris berarti yang di kanannya juga kurang lebih 34%. Nah, maka dari sini kita bisa bilang kalau antara minus 1 Z score minus 1 dengan Z score plus 1 itu kita memiliki area under the curve sebesar
kurang lebih 68%. Nah, lebih dari 50% dari data yang kita miliki itu ada di sini. Ya, lebih dari 50%. Dan bahkan 2/3-nya itu ada di sini. Ya, kalau ini data distribusi normal, begitu distribusi normal. Nah, kalau dilanjutkan, ya, dilanjutkan. Kalau ini sampai, ini saya nggak betul-betul pas. Kalau ini pas di 1, di minus, antara minus 1, z-score minus 1 dengan z-score minus 1,96, itu ada sekitar 13,5%. Ya. Nah, kalau yang sebelah kanan juga 13,5%. Kalau di total yang warnanya pecahan-pecahannya warnanya ungu dan biru ini, di total semua itu 95%. Ya, maksudnya apa sih? Kenapa kita perlu ini? Kalau kita punya data yang terdistribusi normal, ya, kita bisa bilang bahwa 95% data kita, ya, itu bisa kita tebak itu berada di antara, ya, di antara z-score minus 1,96 sampai dengan plus 1,96. Terus sisanya, ya, sisanya hanya berarti di sebelah kiri hanya sekitar 2,5% dan sebelah kanan hanya sekitar 2,5% data. Terus apa sih maksudnya, gunanya ini Pak, gitu ya. Nah, gini, kalau misalnya Anda bekerja di suatu perusahaan farmasi, ya, produksi obat begitu, Anda pasti akan melakukan sampling, gitu ya. Nggak mungkin tablet ketika sedang berjalan begitu ya, nggak mungkin kemudian tabletnya Anda hitung satu persatu semuanya sebelum. Nah, kalau kita ingin menentukan berapa sih dari batch produksi kita ini, dari produk kita ini, yang kita produksi ini, kira-kira rentang tablet yang kita produksi itu ada di rentang berapa sampai berapa. Anda maka mengambil sampel. Nah, nggak perlu semuanya, diambil sampelnya, kemudian dihitung apakah, kalau memang datanya terdistribusi normal dengan mengikuti distribusi normal dan harusnya bisa mengikuti asumsi itu karena ini adalah tablet, bobot tablet begitu ya, maka kalau dari situ kita bisa melihat, ya, kita bisa menentukan batas bawah tablet yang kita paling tidak 95% tablet kita itu berada di rentang bobot berapa sampai dengan berapa. Ya, nanti ada contoh yang mungkin bisa memberi gambaran begitu ya. Nah, untuk standar normal distribution ini, untuk nilai Z, ya, plus minusnya, yang ini adalah angka ajaib, ya, 1,96, ya, nilai Z 1,96 itu AUC yang berada di antara minus 1,96 dan plus 1,96 itu adalah 0,95 atau 95%. AUC-nya, area under the curve. Ini adalah bilangan ajaib karena banyak yang menggunakan ini, karena tadi penggunaan distribusi probabilitas normal itu kan banyak di statistik. Jadi ini adalah kata ajaib, angka ajaib, silahkan diingat-ingat, ya, dihafalkan. Kalau ada kata Z 1,9, oh maksudnya itu ini. Maksudnya kita mau ngomongkan bahwa area under the curve yang sedang dibicarakan itu kita sedang bicarakan 95% area under the curve, gitu ya. Oke, good. Kemudian ini kalau misalnya kita mau misalnya kita punya data, kemudian kita hitung min dan standar deviasinya. Kalau kita mau menjadikan kurva kurva normal yang standar, ya, maka kita perlu melakukan penyesuaian agar minnya, ya, jadi sampel min yang kita hitung tadi bisa menjadi 0, ya, dengan rumus yang sederhana sekali, yakni Z, ya, Z-nya sama dengan X minus sampel min, ya, per sampel standard deviation, ya, bagi sigma, ya, atau gampangnya seperti ini. Kalau kita ini misalnya kita punya bikin produksi
tablet ya. Ini yang di bawahnya rumusnya bobot tablet ya, tablet weight dalam miligram ya. Kita punya rata 250 mg, kemudian standar deviasi 2,5 ya, 2,5. Nah, 95% tablet yang kita bikin itu berada di rentang bobot berapa ya, berada di rentang bobot berapa. Nah, gampangannya kalau misalnya ini 250 ada di tengah sini ya, kalau kita mau jadikan Z nya itu ya tinggal Z-nya di sini, kemudian plus satunya di sebelah sini. Nah, nilai satunya itu ya dihitung menggunakan rumus yang ada tadi gitu ya. Manfaatnya itu ketika misalnya tadi kan 95% itu 1,96. Nah, kita kalikan saja dengan standar deviasinya. 1,96 kali 2,5 ya, standar deviasi 2,5 sama dengan 4,9. Maka ya, karena kita punya rentang apa namanya, ini kita punya min sampai min 250, maka 95% bobot tablet yang 95% tablet yang kita buat itu berada pada rentang bobot 250 mg kurangi 4,9 mg sama dengan 245,1 mg. Nah, ini bobot apa namanya, rentang terbawahnya, hingga 250 mg tambah 4,9 mg sama dengan 254,9 mg. Jadi kita yakin bahwa dengan apa namanya, berasumsi pada dengan menggunakan distribusi normal ini, kita yakin bahwa 95% tablet yang kita produksi ada di rentang itu. Nah, tinggal kemudian kita evaluasi apakah itu misalnya apa namanya, terlalu apa namanya, efek terlalu berbahaya atau tidak dan lain sebagainya. Kalau misalnya tabletnya biasanya ukurannya kecil-kecil gitu ya, 0,5 mg dan lain sebagainya, kalau simpangannya terlalu besar kan nanti kan juga bermasalah ya, karena cuma kadar plasma dalam darahnya bisa sedikit perubahan aja sudah bisa memberikan perbedaan yang secara spesifik. Baik, sebelum berakhir ada tugas ya, nanti ini akan dijadikan kuis gitu ya, kuis, silahkan dijawab setelah menyimak video ini. Silahkan dibaca. Misal kita memiliki baik, silahkan di pause sendiri ya, daripada saya baca kemudian videonya nanti terlalu lama. Baik, saya ingin mengucapkan terima kasih kredit untuk videonya, slide Carnival, Unsplash, Graphic Burger, kemudian fontnya pakai Lato Freefont sama Orange Freesound. Oh iya, lupa apa namanya untuk menyalakan soundnya. Baik, sampai jumpa, terima kasih, semoga bermanfaat. Tidak perlu like dan subscribe karena untuk mahasiswa saya gitu ya. Baik, sampai jumpa, semoga bermanfaat. Bye.